pilarnya partai politik. Kalau ketua umum partai politik nggak berani nyapres, terus gimana? Demokrasi kita gimana gitu? Oleh karena itu prioritas, ya tentu Golkar sebagai pemenang pemilu nomor 2 Pak Erlangga. Prioritas, ya pantas layak pemenang pemilu nomor 2 untuk jadi capres gitu. Berikutnya tentu ketua umum PAN. Berikutnya ketua umum P3. Jadi diutamakan dari internal KIB. Tentu nanti ada juga yang bergabung, kita harapkan. Mungkin nanti punya kandidat juga Pak Erlangga ya. Kira-kira itu kita tadi diskusi. Tentu ada juga yang teman-teman dari luar yang sudah beredar nama-nama. Tentu itu akan menjadi pertimbangan. Ya kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara ya semua siap. Pak Jarod siap buat bangsa negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara, ada Pak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semua menyatakan siap. Misalnya besok Pak Jarod ditugaskan ke Aceh, itu siap. Ya untuk bangsa negara itu adalah semua menyatakan siap seluruh kader partai karena itulah fungsi mengapa kita punya disiplin kepartean dan kemudian memilih apa calon yang akan di-endorse. Situ kan ada nama, kenapa sih sekarang mulai mengkerucut kepada Ganjar dan Prabowo? Simple menurut saya, selain punya chemistry yang sama, satu barisan, tapi kan ada prasyarat lain. Yang di-endorse kan harus punya peluang menang, dan kita tahu dari nama-nama yang dikatakan dekat dengan Jokowi ini kan hanya 2 orang ini yang surveinya selalu masuk di 3 besar. Jadi menurut saya ini adalah bentuk adaptasi dari Jokowi malah untuk kemudian berpikir realistis untuk ikut dalam barisan. Jika tak diusung oleh PDIP, Golkar dan PKB dinilai paling pantas usung Ganjar Capres 2024. Partai Golkar dan PKB dianggap paling pantas memajukan nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 apabila tidak diusung oleh PDIP. Hal ini berdasarkan survei terbaru Carta Politika Indonesia bertajuk Persepsi Publik Terkait Kinerja Pemerintah dan Peta Elektoral Terkini. Dalam salah satu simulasi survei yang melibatkan 398 pendukung Ganjar, sebanyak 22,9% responden menganggap Partai Golkar pantas memajukan Ganjar sebagai Capres 2024 jika tidak diusung oleh PDIP, disusul PKB dengan suara 19,1%. Responden yang menyatakan memilih Ganjar Pranowo 22,9%, menyatakan jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden, sebaiknya maju melalui dukungan Partai Golkar. Responden yang memilih Ganjar Pranowo 19,1% menyatakan sebaiknya maju melalui PKB, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia dalam merilis surveinya Selasa 29 November 2022. Masih dalam simulasi yang sama, mayoritas responden terdiri dari 200 pemilih PDIP dan Ganjar akan tetap memilih pria berambut putih itu jika maju sebagai Capres 2024, meskipun PDIP nantinya tidak mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Sebanyak 87,5% responden pemilih PDIP dan Ganjar menyatakan tetap memilih Ganjar meskipun tidak dicalonkan oleh PDIP, kata Yunarto. Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan dalam simulasi survei itu juga menunjukkan bahwa 31% responden tidak akan memilih PDIP jika partai berlambang banteng itu enggan mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Sementara, sebanyak 14,5 responden memilih tidak tahu dan tidak menjawab. Sebanyak 31% responden pemilih PDIP dan Ganjar menyatakan tidak akan memilih PDIP jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, kata Yunarto. Adapun dalam survei itu nama Ganjar menempati posisi puncak elektabilitas pada simulasi 10 nama. Elektabilitas Ganjar jauh di atas nama-nama lain seperti ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan tokoh lainnya. Ganjar di posisi pertama dengan perolehan 32,6%, sementara Anies di bawahnya 23,1% dan Prabowo 22%, kata Yunarto. Survei Carta Politika Indonesia ini melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka yang dilaksanakan pada 4-12 November 2022.
Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,83% dengan quality control sebanyak 20% dari total sampel. Elektabilitas PDIP diklaim menurun bila tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei soal elektabilitas PDIP jika tak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas PDIP menurun jika tidak mengusung Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya sebut pihaknya menggelar simulasi dengan melibatkan 200 responden pemilih PDIP dan Ganjar Pranowo. Hasilnya memperlihatkan hanya ada 54,5% menyatakan tetap memilih PDIP jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan PDIP sebagai Capres 2024. Sementara responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,5%. Berdasarkan survei terbaru, elektabilitas PDIP saat ini berada di angka 21,7%. Kemudian diikuti Gerindra 14,5%, Golkar 9,8%, PKB 8,5%, Demokrat 7,3%, PKS 6,9%, Nasdem 6%, PAN 4%, dan P3 3,6%. Di sisi lain, Yunarto akui sebanyak 87,5% responden pemilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan siap tetap memilih Ganjar meskipun tidak dicalonkan oleh PDIP. Diketahui, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi puncak, meski Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 32,6%. Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini unggul telak dari Anies Baswedan yang hanya mengantongi elektabilitas sebanyak 23,1%. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Prabowo Subianto dengan 22%. Di simulasi 3 nama Yunarto sebut Ganjar Pranowo kembali berada di posisi puncak dengan elektabilitas 37,4%. Kemudian diikuti Anies Baswedan sebesar 29,3% dan Prabowo Subianto sebesar 25,3%. Survei Carta Politika Indonesia diselenggarakan pada 4-12 November 2022. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Sampel dalam survei ini berjumlah 1.220 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.